Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juli Haryani dengan NIM 19038420027 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ampat. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengembangan perangkat pembelajaran. Ini merupakan tugas proyek perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Asis Prof. Dr. Nur Izati SPD MSI. Langsung saja kita masuk ke pengertian terlebih dahulu, di mana pengembangan perangkat pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Salah satu yang memegang peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar adalah perangkat pembelajaran. Nah, seperti kita ketahui bahwa perangkat pembelajaran ialah sebuah alat yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini saya akan membahas mengenai yang pertama ialah perencanaan dan pelaksanaan. Yang kedua itu mengenai hasil produk. Nah, hasil produk ini terbagi menjadi 5, yaitu ada silabus, program tahunan atau prota, program semester atau KSM, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan bahan ajar. Pertama kita akan masuk ke perencanaan dan pelaksanaan. Nah, di sini perencanaan yang telah saya rancang untuk selama waktu 10 minggu ya ke depan ialah yang pertama minggu ke-1, yaitu waktunya itu 8 sampai 14 September 2021. Hal yang saya lakukan ialah mencari sumber dan referensi serta format dari pembuatan silabus, prota, prosen, RPP, dan bahan ajar. Nah, bisa dilihat di sini untuk minggu-minggu selanjutnya. Jadi di sini ada awalnya itu selama 10 minggu, namun perlu beberapa tambahan jadi sehingga 12 minggu. Nah, selanjutnya perencanaan dan pelaksanaan. Nah, jadwal pelaksanaan itu dilakukan pada minggu kedua bulan September, di mana bisa dilihat di sini ada 9 jenis kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengembangan perangkat pembelajaran. Selanjutnya, nah kita masuk ke hasil produk. Yang pertama ialah silabus. Nah, seperti kita ketahui bahwa silabus adalah suatu rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran yang memiliki tema tertentu yang mencangkup identitas, kompetensi atau KI, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, sumber, bahan, dan alat belajar lainnya. Adapun silabus ini bisa kita katakan sebagai pedoman untuk kita mengembangkan perangkat pembelajaran lainnya. Adapun di sini format silabus yaitu terdiri dari identitas, KI, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, kriteria penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, inilah format dari format silabus. Nah, di sini saya akan menunjukkan gimana produk yang saya buat, yaitu silabus pembelajaran mengenai pembelajaran kelas 7 ya, khususnya pelajaran matematika. Nah, di sini dapat dilihat kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, IPK atau indikator pencapaian kompetensi, kriteria penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Teman-teman bisa lihat, karena pada silabus itu mencangkup untuk 2 semester ya, jadi pembelajaran 1 tahun. Teman-teman bisa lihat cukup panjang ya, karena
karena ini silabus ini merupakan pedoman yang diuraikan secara rinci. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke program tahunan atau prota. Nah, program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat di setiap awal tahun untuk mencapai tujuan KI dan KD. Nah, program tahunan ini merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester, mingguan, dan program harian lainnya. Nah, dalam mengembangkan program tahunan ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menentukan berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dalam struktur kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian yang kedua ada analisis berapa minggu efektif dalam setiap semester yang telah kita tetapkan dalam gambaran alokasi waktu efektif. Nah, nanti pada program tahunan ini ada produk tambahan seperti minggu efektif dan kalender pendidikan. Nah, adapun format dari program tahunan yaitu ada identitas, KI, kemudian semester, karena program tahunan kan semester ada terdiri dari dua, jadi nanti ada semester genap, ganjil dan genap. Kemudian ada materi pokok, kompetensi dasar, dan alokasi waktunya. Nah, untuk produk program tahunan kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi di sini misalnya semester 1, nah materi pokok pada semester 1 itu babnya apa-apa aja sih, kompetensi dasarnya itu apa-apa aja. Kemudian kita alokasikan waktunya. Jadi nanti kita jumlahkan untuk jam pelajaran semester 1 atau semester ganjil. Nah, di sini untuk semester ganjil yaitu 76 jam pelajaran. Nah, untuk semester 2 kita uraikan lagi, lalu kita jumlahkan jam pelajaran semester 2 atau genap itu ada 64 jam. Nah, di sini ada minggu efektif cadangan. Ini itu biasanya opsional. Kalau ada perlu minggu efektif cadangan harus bisa ditambahkan. Nah, untuk jumlah seluruh jam pelajaran semester 1 dan 2 itu ialah 140 jam pembelajaran. Inilah produk dari program tahunan, contoh program tahunan yang telah saya rancang. Nah, sekarang kita masuk ke program semester. Nah, jadi program semester ini adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk satu semester yang kegiatannya itu didasarkan pada materi yang tertuang dalam kompetensi inti KI dan KD. Kemudian program semester ini dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi yang waktunya itu tersedia dan jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester tersebut itu ada dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan karakter pendidikan. Jadi proses ini atau program semester ini merupakan turunan dari program tahunan, di mana program semester ini menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan terjadi pada program semester 1 ataupun program semester 2. Nah, jadi contoh format dari proses ini seperti ini, identitas. Jadi ini semesternya ya, kemudian ada KD, materi, submateri, alokasi waktu, dan ada kolom bulannya di mana bulan Juli, Agustus. Misalnya bulan Juli itu terdiri dari 2 minggu, Agustus dari 4 minggu, nanti akan diuraikan. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dilihat pada produk yang telah saya buat. Nah, ini adalah program semester. Nah, ini program semester pada semester ganjil yang saya buat. Bisa dilihat di sini. Jadi di sini untuk kolom-kolom ini nanti akan diwarnai, di mana dari warna-warna ini memiliki keterangan. Untuk warna merah ini keterangannya itu libur semester. Lalu untuk warna denim itu minggu efektif. Kemudian untuk yang oranye ini penilaian tengah semester. Yang warna abu ini dan yang lain warna lainnya bisa dilihat. Nah, inilah contoh dari program semester yang setelah saya rancang. Nah, adapun
Untuk yang semester 2 kurang lebih sama juga seperti semester ganjil, cuman ada beberapa yang beda, yaitu mungkin isinya yang berbeda dan juga waktu dan bulan minggu efektifnya juga berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, RPP itu dapat diartikan sebagai satuan program pembelajaran yang dikemas untuk satu atau beberapa kompetensi dasar untuk satu kali atau bisa beberapa pertemuan. Nah, RPP ini biasanya berisi tentang garis besar hal-hal yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran berlangsung. Jadi ada kegiatan yang akan dilakukan siswa dan guru yang mengikuti RPP ini. Nah, ada pun komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran RPP itu antara lain terdiri dari identitas, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran, kemudian mencakup nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, beserta tahap kegiatan pendahuluan, inti dan info, kemudian ada metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil pembelajaran. Nah, itulah komponen-komponen dari RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, ini telah disiapkan contoh dari RPP yang telah dirancang, yaitu meliputi identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan IPK. Ini harus diuraikan KDKI-nya, IPK-nya, karena ini yang akan dipelajari oleh siswa. Kemudian tujuan pembelajarannya, ada materi pembelajaran di mana meliputi pengetahuan dan juga keterampilan. Ini untuk yang semester ganjil ya, yang mengenai operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Itu ada kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan kunci. Adapun di sini pendekatannya dan metode pembelajaran. Untuk pendekatannya itu menggunakan discovery learning. Kemudian metode pembelajarannya itu praktik mengucapkan objek, penugasan secara online, dan lain-lain. Kemudian alat dan sumbernya bisa dilihat. Dan terakhir ada penilaian, di mana penilaian itu meliputi dua hal, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan terdiri atas dua, yaitu penilaian proses dan juga penilaian akhirnya. Untuk yang RPP semester genap ya, itu sama saja, cuman yang membedakan itu formatnya sama saja, cuman yang membedakan itu isinya, dimana untuk materi pokoknya itu pengolahan data dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, di sini itu untuk KI-nya sama, cuman KI KD, komponen-komponen isi dari komponen-komponennya mungkin agak berbeda, dan juga metode pendekatan itu berbeda. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada bahan ajar. Nah, bahan ajar itu merupakan alat atau bahan yang dijadikan sebagai penunjang dalam proses belajar mengajar, baik bahan ajar tertulis maupun tidak tertulis. Bahan ajar berguna untuk membantu dan memudahkan guru dalam mengajar, sehingga proses belajar mengajar dengan terstruktur, efektif, efisien, serta dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun jenis bahan ajar yang dikelompokkan dalam 4 yang dikemukakan oleh Majid pada tahun 2006 dalam 174, yaitu yang pertama ada bahan ajar cetak. Nah, bahan ajar cetak itu bisa berupa print out, handout, buku, modul, dan lain-lain. Intinya dia berupa bahan ajar yang cetak. Kemudian untuk bahan ajar audio atau suara itu contohnya seperti kaset, radio, CD, dan audio. Nah, untuk yang ketiga bahan ajar visual, yaitu bahan ajar yang gabungan antara suara dan penglihatan, jadi gabungan antara audio dan visual. Itu terdiri dari televisi, video, film, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada bahan ajar interaktif, yang mana merupakan gabungan interaksi antara audio, visual, dan pergerakan. Contohnya itu ada CD interaktif, PowerPoint, dan lain-lain. Nah, untuk bahan ajar sendiri pada
eh, pengembangan perangkat pembelajaran ini saya membuat LKPD, di mana dari LKPD ini saya juga membuat instrumen penilaian dan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, contoh dari LKPD yang telah saya buat ini untuk semester ganjil, di mana materi pokoknya itu perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, untuk komponen dari LKPD itu sendiri ya terdiri dari petunjuk saja, potensi dasar, indikator, dan informasi pendukung. Nah, nanti di sini dari informasi pendukung ini dapat jadi acuan siswa untuk mengerjakan soal-soal yang telah diberikan. Jadi di sini ada beberapa soal, dan jadi jumlah soalnya itu terdiri dari 10 soal yang akan dikerjakan oleh siswa dengan cara dan penyelesaiannya. Dan untuk yang LKPD semester genap, yaitu materi pokok itu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk komponen itu sama, isinya saja yang berbeda. Nah, di sini seperti yang saya bilang, untuk soalnya itu di sini hanya terdiri dari 2, namun setiap satu soal ini memiliki beberapa bagian soal lagi. Jadi siswa akan menemukan beberapa jawaban lagi yang ada yang terdapat dalam satu soal. Nah, adapun di sini juga terdapat instrumen penilaian dan pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini ada 2 kategori, yaitu ranah kompetensi pengetahuan yang tertes teknik penilaian tertes tulis dan bentuk nilai itu uraian. Begitu juga untuk keterampilan. Nah, yang pertama kita ke ranah pengetahuan untuk semester ganjil, yaitu terdiri dari KD, materi, IPK, dan indikator soal. Nah, indikator soal ini di sini kita akan menentukan dan menemukan hasil operasi perkalian bilangan pecahan dan juga hasil operasi pembagian bilangan pecahan. Di mana bentuk soalnya ini berupa uraian dan jumlah soalnya terdiri dari 10. Lalu di sini ada pedoman penskoran uraian atau rubrik penilaian yang terdiri dari 4 kategori. Nah, jadi untuk setiap kategori itu memiliki skor atau poin. Untuk kategori pertama, jika siswa menyelesaikan jawaban dengan baik dan benar, maka skornya itu 4. Dan menyelesaikan jawaban dengan baik namun kurang tepat, itu poinnya 3. Menyelesaikan sebagian jawaban dengan kurang tepat dan tidak lengkap, itu 2. Dan menyelesaikan sebagai jawaban namun salah, itu 1. Untuk semester ganjil yang dinilai hanya ranah pengetahuan saja, karena pendekatan yang digunakan hanya di setengah. Kemudian untuk penilaian ranah keterampilan pada semester genap itu lebih ke ranah keterampilan. Mengapa? Karena pendekatan yang kita gunakan berbasis RMP, jadi siswa akan mengeksplorasikan pengetahuannya untuk menemukan jawaban dari soal tersebut. Nah, sama dengan komponen yang ada, di mana untuk indikator soalnya mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, persen dan sudut ya, ini pertama. Sampai juga yang bawahnya, di sini bentuk soalnya berbentuk uraian. Nah, untuk jumlah soalnya itu ada 2, tapi di dalam satu soal itu ada bagian-bagiannya lagi yang harus diuraikan dan ditemukan oleh siswa. Dan juga ada pedoman penskoran soal uraian, sama dengan yang di atas. Nah, itulah beberapa pembahasan yang telah kita bahas tadi. Nah, jadi kesimpulan dari perencanaan pengembangan perangkat pembelajaran ialah merupakan serangkaian perencanaan mengenai proses atau kegiatan yang akan dilakukan dan dikembangkan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Nah, salah satu faktor yang memegang peran penting dalam kegiatan belajar mengajar adalah perangkat pembelajaran, di mana perangkat pembelajaran ini dapat memberikan kemudahan dan dapat membantu guru dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Nah, jadi perangkat
pembelajaran yang dapat dikembangkan yaitu terdiri dari silabus, program tahunan atau prota, program semester atau prosem, dan rencana pelaksanaan pembelajaran FKP serta bahan ajar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pengembangan perangkat pembelajaran yang telah saya lakukan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.